Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Lampu kantor di lantai 3 sudah dimatikan satu persatu ketika Nabila akhirnya menutup file terakhir di komputernya. Jam di pojok layar menunjukkan pukul 22.47. Matanya perih, pundaknya kaku, dan perutnya kosong sejak sore. Ruangan yang tadi siang riuh kini tinggal dengung AC dan suara kursi yang ia dorong pelan. Nabila, terima kasih ya sudah bantu tutup laporan hari ini. Pak Arif berdiri di dekat pintu, jasnya sudah disampirkan di lengan. Nada bicaranya lega, tapi juga sungkan. Saya tahu kamu pasti capek. Tapi kalau laporan ini molor, gaji tim bisa telat cair. Nabila mengangguk kecil. Ia sudah hafal kalimat itu. Tanggung jawab, kebutuhan tim, perusahaan sedang ketat. Semua masuk akal. Dan ia memang tidak pernah enak menolak. Tidak apa-apa, Pak, jawabnya pelan. Sekalian saya butuh lembur juga. Pak Arif menatapnya sebentar. Paham maksud yang tidak diucapkan. Lembur berarti tambahan uang. Ia tidak bertanya lebih jauh. Hati-hati di jalan. Nabila tersenyum tipis lalu bergegas keluar. Senyum itu hilang begitu pintu lift menutup. Di dalam pantulan dinding lift, ia melihat wajahnya sendiri. Pucat, bibir kering, mata dengan lingkar kelelahan. Ia teringat pesan Raka sore tadi. Jangan pulang malam lagi. Aku lapar kalau nunggu kamu. Ia sudah membalas. Ini lembur. Penting. Tidak ada balasan setelah itu. Udara malam menyambutnya saat ia keluar gedung. Jalanan sudah lengang. Hanya beberapa ojek online menunggu. Dalam perjalanan pulang, Nabila memandangi lampu kota yang lewat seperti garis-garis kabur. Pikirannya tidak benar-benar di jalan. Ia menghitung dalam kepala. Uang listrik, cicilan motor, belanja bulanan. Gajinya habis oleh hal-hal yang bahkan tidak sempat ia nikmati. Mas, bisa lebih cepat? Tanyanya pelan ke pengemudi. Siap, Mbak. Bukan karena ia tak sabar ingin sampai rumah. Justru ada bagian kecil dalam dirinya yang berharap perjalanan ini lebih lama. Rumah kontrakan itu gelap kecuali lampu teras. Nabila menarik napas sebelum membuka pintu. Bau rokok langsung menyergap. Raka duduk di ruang tamu dengan kaos kusut dan wajah tegang. Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Kamu baru ingat pulang, katanya tanpa salam. Nabila menaruh tas pelan. Maaf, lembur. Aku sudah bilang. Aku lapar. Raka memotong. Masak. Kalimat itu bukan permintaan. Lebih seperti perintah yang sudah biasa diulang. Biasanya Nabila langsung ke dapur. Malam ini kakinya terasa berat. Aku capek. Kak, di kantor belum makan juga. Kita pesan saja. Ya. Raka menoleh cepat. Tatapannya berubah tajam. Pesan? Buang-buang uang lagi? Kamu pikir uang tumbuh di pohon? Nabila menelan. Ia ingin menjelaskan bahwa uang lembur justru untuk kebutuhan rumah. Tapi kata-kata itu terasa sia-sia. Aku cuma mau duduk sebentar, katanya lirih. Hening 1 detik, 2 detik. Lalu kursi Raka bergeser kasar. Sebelum Nabila sempat membaca gerakannya, telapak tangan Raka sudah lebih dulu mendarat di pipinya. Suara tamparan itu pendek, tapi menggema di kepalanya. Dunia seperti berhenti sepersekian detik. Tidak sakit dulu, yang datang justru rasa kaget. Seperti tubuhnya tidak siap menerima kenyataan bahwa itu benar-benar terjadi. Raka sendiri tampak sedikit terkejut oleh tindakannya. Tapi hanya sepersekian detik. Setelah itu rahangnya mengeras. Jangan bantah suami, katanya dingin. Aku minta dimasakkan, bukan ceramah. Nabila tidak menangis. Itu yang paling membuatnya bingung. Air mata seperti tertahan di tempat yang jauh. Tangannya otomatis menyentuh pipi yang panas. Dalam kepalanya, satu kalimat berputar.
Ini pertama kali. Pertama kali sejak menikah 2 tahun lalu. Pertama kali setelah semua janji Raka dulu, akan menjaga, akan bertanggung jawab. Pertama kali setelah ia percaya lelahnya bekerja adalah untuk masa depan mereka. Ia berjalan ke dapur tanpa bicara. Kakinya terasa bukan miliknya. Rich cooker masih ada nasi sisa pagi. Ia menyalakan kompor, menggoreng telur dengan gerakan mekanis. Minyak memercik sedikit ke tangannya, tapi ia hampir tidak merasakan apa-apa. Di ruang tamu, Raka kembali menonton TV seolah tidak ada yang terjadi. Setiap suara di dapur terdengar lebih keras malam itu. Wajan, piring, sendok. Seolah rumah kecil itu menyimpan saksi. Di sela bunyi itu, muncul suara lain di kepalanya. Kalau ini dibiarkan, apakah akan terjadi lagi? Ia tidak menjawab pertanyaan itu. Ia belum berani. Saat makanan dihidangkan, Raka makan tanpa menatapnya. Tidak ada terima kasih. Tidak ada penjelasan. Seolah tamparan tadi bagian wajar dari percakapan. Nabila duduk di kursi dapur, memandangi punggung suaminya. Rasa lelahnya berubah bentuk, bukan lagi lelah tubuh, tapi sesuatu yang menekan di dada. Bukan marah, bukan sedih. Lebih seperti retakan kecil di tempat ia menyimpan percaya. Malam semakin larut. Setelah Raka tidur di kamar, Nabila masih terjaga. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, melihat samar bekas kemerahan di pipinya. Ia mengambil ponsel. Jempolnya membuka aplikasi pesan. Nama, Dina, muncul di daftar teratas. Rekan kerja yang sering menemaninya makan siang. Ia mengetik, "Din, kalau suami lagi stres kerja, wajar nggak jadi gampang marah?" Kalimat itu berhenti lama di layar. Ini bukan cerita lengkap. Hanya setengah kebenaran. Tapi bahkan setengah pun sudah terasa berisiko. Setelah hampir 1 menit, Nabila menekan kirim. Pesan terkirim. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa baru saja membuka pintu kecil yang mungkin tidak bisa ia tutup kembali. Pesan yang Nabila kirim ke Dina semalam masih terbaca di layar ponselnya saat ia terbangun sebelum subuh. Tidak ada balasan. Mungkin Dina sudah tidur. Mungkin Dina membaca tapi bingung menjawab. Mungkin, dan pikiran itu membuat dada Nabila mengencang. Dina menangkap maksud yang sebenarnya. Ia menghapus layar pesan, tapi tidak menghapus riwayatnya. Ia sendiri tidak tahu kenapa. Di sampingnya, Raka tidur terlentang dengan napas berat. Wajahnya tampak biasa saja, bahkan tenang. Kontras itu terasa janggal bagi Nabila. Bagaimana seseorang bisa tidur nyenyak setelah menampar orang lain? Nabila bangkit pelan, membawa tubuhnya ke dapur. Pipi kirinya masih terasa ngilu saat disentuh. Ia menyalakan keran, mencuci beras, dan mulai menanak nasi. Gerakannya otomatis, seperti tubuhnya lebih hafal rutinitas daripada pikirannya. Suara minyak panas dan denting sendok terdengar lebih keras dari biasanya. Setiap bunyi membuatnya refleks menoleh ke arah pintu, khawatir ada tetangga yang mendengar. Rumah kontrakan mereka berdempetan. Dindingnya tipis. Suara keras mudah merambat. Ketakutan itu bukan lagi tentang tamparan, tapi tentang orang lain tahu. Ia sadar ada rasa malu yang tumbuh. Aneh, karena ia yang disakiti. Namun perasaan itu tetap ada. Lengket seperti bayangan. Raka muncul di ambang dapur dengan rambut masih berantakan. Sudah bikin sarapan. Nabila mengangguk tanpa menoleh. Sebentar lagi. Raka membuka kulkas. Minum langsung dari botol. Lalu, dengan nada datar yang seolah menjelaskan hal biasa, ia berkata, "Kamu jangan lebay soal semalam." Nabila berhenti mengaduk. "Aku nggak lebay," jawabnya pelan. "Aku cuma ngingetin posisi." Raka menyandarkan tubuh di kusen. Suami itu kepala rumah tangga. Kalau istri mulai bantah, rumah bisa berantakan. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan marah. Justru tenang. Seolah ia sedang menyampaikan aturan umum. Nabila menatap telur di wajan sampai pinggirnya mengeras.
Di dalam kepalanya, ada dua suara. Satu ingin membantah, satu lagi ingin semuanya cepat selesai. Ia memilih diam. Diam ternyata bukan hanya cara menghindari konflik. Diam juga seperti cara melindungi sesuatu yang belum siap ia lihat. Kenyataan bahwa semalam bukan kecelakaan emosi, tapi cara pikir. Raka makan tanpa membahas lagi. Sebelum berangkat, ia berkata singkat, "Jangan pulang malam terus." Istri itu prioritas rumah. Pintu tertutup. Rumah sunyi. Nabila duduk di kursi, memandangi piring kotor. Ia mencoba mencari rasa marah di dalam dirinya. Tapi yang muncul justru kebingungan. Jika Raka benar-benar percaya itu wajar, apakah ia akan mengulanginya? Pertanyaan itu membuat perutnya mual. Menjelang pukul 7, Nabila mengikat kantong sampah dan keluar. Udara pagi masih dingin. Beberapa tetangga sudah menyapu halaman. Ia menunduk, berharap tidak perlu berbasa-basi. Saat ia membuka tutup tong sampah besar di ujung gang, suara pria menyapanya. "Pagi, Nabila." Ia menoleh. Pak Surya, tetangga depan rumah, berdiri dengan sapu lidi di tangan. Rambutnya sudah banyak uban, tapi sorot matanya tajam memperhatikan sekitar. Tipe orang yang jarang melewatkan detail. "Pagi, Pak," jawab Nabila sopan. Pak Surya tidak langsung bicara lagi. Tatapannya berhenti di wajah Nabila. Sedetik terlalu lama. "Kamu kenapa pipinya?" tanyanya akhirnya. Nada suaranya tidak menuduh, tapi jelas prihatin. Refleks. Tangan Nabila naik menutup sisi wajahnya. "Oh ini." Ia memaksa senyum kecil. "Kena pintu lemari dapur semalam. Nggak lihat soalnya capek." Pak Surya tidak langsung percaya. Terlihat dari alisnya yang sedikit turun. "Hati-hati. Ya, kalau lemari sampai bikin memar begitu, berarti keras." Kalimat itu terdengar biasa, tapi ada makna di bawahnya. Seolah ia memberi kesempatan Nabila untuk berkata jujur. Nabila mengangguk cepat. "Iya, Pak. Saya ceroboh." Ia membuang sampah lebih lama dari perlu, pura-pura merapikan plastik. Jantungnya berdebar. Bukan karena ditanya, tapi karena ia baru saja berbohong dengan lancar. Pak Surya akhirnya kembali menyapu. Namun sebelum masuk rumah, ia berkata pelan, "Kalau ada apa-apa, jangan dipendam sendiri." Nabila hanya mengangguk tanpa menatap. Kalimat itu menempel di pikirannya saat ia berjalan pulang. Di dalam rumah, ia berkaca lagi. Memar itu samar tapi nyata. Bukti yang tidak bisa ia bantah. Namun yang lebih mengganggunya adalah kesadaran baru. Orang lain bisa melihat. Dan jika orang lain bisa melihat, berarti ini bukan lagi urusan pribadi yang tersembunyi rapi. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dina masuk. "Beyel, suami kamu marah sampai kasar? Kamu aman?" Nabila menatap layar lama. Jarinya terasa berat. Jika ia menjawab jujur, sesuatu akan berubah. Jika ia berbohong, semuanya tetap seperti sekarang. Tenang di luar, retak di dalam. Akhirnya ia mengetik. "Aman kok. Cuma lagi capek dua-duanya." Ia menekan kirim. Lalu untuk pertama kalinya pagi itu, ia merasa takut pada dirinya sendiri, karena berbohong terasa lebih mudah daripada mencari pertolongan. Dan di sudut hatinya yang paling pelan, muncul keputusan kecil yang ia tidak akui keras-keras. Mulai besok, ia akan belajar menutup memar dengan makeup. Bukan untuk terlihat cantik, tapi agar tidak ada lagi yang bertanya. Nabila berdiri lebih lama dari biasanya di depan cermin pagi itu. Bedak ia tepuk pelan ke pipi kiri, lalu ditimpa lagi. Warna kemerahan memang memudar, tapi tidak sepenuhnya hilang. Ia memiringkan wajah, mencari sudut yang paling aman dilihat orang. Keputusan kecil semalam, menutup memar, ternyata tidak sesederhana mengoleskan makeup. Setiap sapuan seperti pengingat bahwa ada sesuatu yang harus disembunyikan. Ia berangkat kerja lebih pagi. Di dalam angkot, ia memilih duduk dekat jendela dan memalingkan wajah keluar. Pantulan kaca samar memperlihatkan bayangan pipinya.
Ia menarik napas pelan, mencoba meyakinkan diri, ini cuma fase. Raka lagi tertekan. Semua rumah tangga pasti ada ujiannya. Kalimat itu ia ulang seperti mantra, meski tidak benar-benar menenangkan. Kantor sudah mulai ramai ketika ia tiba. Bunyi keyboard, dering telepon, dan suara printer memberi rasa normal yang ia rindukan. Di sini, ia bukan istri. Ia karyawan. Ia dirinya sendiri. Namun tubuhnya tetap tegang. Nabila. Suara Dina membuatnya menoleh cepat. Sahabat sekaligus rekan satu timnya itu berdiri sambil membawa 2 gelas kopi instan. Dina menatapnya dari ujung rambut sampai wajah. Cara pandang yang terlalu teliti untuk sekadar menyapa. Kamu datang lebih pagi, kata Dina, menyerahkan 1 gelas. Iya, biar nggak kena macet, jawab Nabila singkat. Dina tidak langsung pergi. Ia malah menarik kursi dan duduk di meja sebelah. Kamu kenapa? Tanyanya pelan. Nabila pura-pura membuka komputer. Kenapa apanya? Kamu dari tadi nutupin pipi kiri kamu. Dina menunjuk halus. Kalau bukan tangan, map. Dari masuk tadi aku lihat. Refleks. Tangan Nabila turun dari wajahnya. Ia tidak sadar sudah melakukannya terus-menerus. Nggak apa-apa, katanya cepat. Cuma jerawatan. Dina menghela napas kecil, bukan kesal, tapi seperti orang yang mendengar alasan rapuh. Jerawat nggak bikin orang kaget tiap ada yang mendekat. Kalimat itu membuat jari Nabila berhenti di atas keyboard. Layar di depannya kosong. Kursor berkedip seperti menunggu kejujuran. Dina menurunkan suara. Pesan kamu semalam aneh. Kamu nanya soal suami stres. Sekarang wajah kamu kayak gitu. Aku bukan orang lain. Bel. Ada kehangatan di nada Dina, tapi juga tekanan lembut yang tidak memberi ruang lari. Nabila menelan. Dadanya terasa penuh. Ia sudah menahan sejak semalam. Menahan cerita. Menahan rasa. Namun mengatakan semuanya juga terasa berbahaya. Seolah begitu diucapkan, masalah itu menjadi nyata. Aku cuma kecapean, katanya lagi, lebih lirih. Dina diam beberapa detik, lalu berkata pelan, suami kamu nyakitin kamu. Pertanyaan itu tepat di tengah sasaran. Tidak berputar. Tidak samar. Nabila menatap layar. Pantulan wajahnya terlihat di sana. Mata lelah, rahang kaku. Ia sadar jika terus menyangkal, Dina tidak akan berhenti. Dan entah kenapa, bagian kecil dalam dirinya lelah bersembunyi. Dia pernah marah, ucapnya hati-hati. Marah atau mukul. Suara Dina tetap tenang, tapi matanya tegas. Keheningan menggantung. Lalu Nabila mengangguk kecil. Sekali. Hampir tak terlihat. Dina langsung menegakkan badan. Nabila. Tapi cuma sekali. Nabila cepat menambahkan. Dia lagi stres. Soal kerjaan. Soal uang. Aku juga pulang malam terus. Ia mendengar dirinya sendiri berbicara. Dan sebagian dari dirinya heran betapa mudah pembelaan itu keluar. Seolah ia sedang menjelaskan kesalahan kecil, bukan tamparan. Dina menatapnya lama. Sekali tetap mukul. Nabila memutar kursi sedikit. Gelisah. Kamu nggak kenal Raka. Dia biasanya baik. Cuma, ya kemarin emosi. Kemarin, atau bisa besok lagi. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang Nabila duga. Ia tidak punya jawaban. Dan kekosongan jawaban itu menakutkan. Ia akhirnya berkata pelan, aku nggak mau rumah tanggaku dilihat jelek orang. Dina melunak, tapi tidak mundur. Bel, aku khawatir sama kamu, bukan mau ikut campur. Kamu berhak aman di rumah sendiri. Kata aman membuat tenggorokan Nabila mengering. Ia tidak pernah memikirkan rumah dari kata itu sebelumnya. Rumah baginya tempat pulang. Tempat tanggung jawab, bukan tempat yang perlu dipertanyakan keamanannya. Pak Arif lewat di lorong, memberi instruksi singkat ke tim.
Suasana kantor kembali terasa normal. Dunia berjalan seperti biasa, seolah percakapan mereka hanya gangguan kecil. Nabila menarik napas. Aku bisa handle. Din. Serius. Dina tidak memaksa lagi, tapi sebelum berdiri ia berkata pelan. Kalau suatu hari kamu nggak bisa handle sendiri, bilang aku. Jangan nunggu sampai parah. Kalimat itu tidak menekan, tapi tinggal di kepala Nabila. Sepanjang pagi, Nabila bekerja lebih fokus dari biasanya, atau setidaknya berpura-pura. Ia mengejar angka, laporan, tabel. Semua yang bisa diukur terasa lebih aman daripada emosi. Namun di sela pekerjaan, muncul kesadaran baru yang mengganggu. Sekarang ada dua orang di luar dirinya yang tahu, Dina dan Pak Surya. Rahasianya tidak lagi utuh miliknya sendiri. Saat makan siang, ia melihat pantulan wajahnya di sendok. Memarnya samar tapi masih ada. Bukti kecil yang tidak bisa dibantah. Dan untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang membuatnya gelisah. Jika suatu hari Raka melakukannya lagi, apakah ia akan tetap menyebutnya stres? Sore itu sebelum pulang, Nabila membuka ponsel dan mencari video tutorial makeup menutup memar lebih tebal. Ia menontonnya diam-diam di meja kerja. Keputusan kecil lagi. Belajar menyembunyikan lebih rapi. Namun jauh di dalam hati, keputusan itu terasa seperti memilih diam lebih lama. Dan ia tahu diam punya harga, hanya belum tahu sebesar apa. Video tutorial menutup memar itu masih teringat di kepala Nabila saat ia pulang kerja. Cara memilih warna korektor, cara menepuk pelan, cara membuat kulit terlihat normal. Ia tidak pernah membayangkan pengetahuan seperti itu akan berguna dalam hidupnya. Di perjalanan, ia sempat berpikir untuk mampir membeli lauk jadi. Tapi ia membatalkan. Uang harus dihemat. Lagi pula, jika Raka tahu ia membeli makanan di luar, bisa jadi itu bahan marah baru. Langit sudah gelap ketika Nabila membuka pintu rumah. Aroma ruangan pengap menyambut. Sepatu Raka tergeletak di tengah. Gelas kopi pagi masih di meja, dan baju yang ia lipat kemarin sudah terbuka lagi di sofa. Nabila menghela napas. Lelahnya hari ini belum sempat turun dari bahu. Ia menaruh tas, berniat ke dapur dulu, tapi suara pintu kamar terbuka lebih dulu. Raka keluar dengan wajah tidak ramah. Ini rumah atau gudang? Nabila menoleh bingung. Kenapa? Raka menunjuk sekeliling. Berantakan. Kamu ngapain aja seharian? Pertanyaan itu membuat Nabila terdiam sepersekian detik. Ia baru saja pulang kerja. Fakta itu begitu jelas sampai ia heran harus menjelaskannya. Aku kerja, Ka, jawabnya hati-hati. Nanti aku rapikan. Nanti. Raka mendengus. Istri itu tanggung jawabnya rumah dulu. Kalimat itu terasa seperti palu kecil yang memukul titik sama berulang-ulang. Tidak keras, tapi melelahkan. Nabila berjalan ke arah sofa, mulai melipat baju tanpa membalas. Ia memilih menyimpan energi. Namun diamnya justru memicu sesuatu. Kamu dengar aku ngomong gak? Suara Raka naik. Aku dengar, kata Nabila pelan. Aku lagi beresin. Raka mendekat. Jawaban kamu itu kayak nggak terima. Nada itu membuat jantung Nabila berdegup lebih cepat. Ia mengenali pola ini. Suara meninggi, tafsir negatif, lalu ledakan. Aku capek, Ka, ucapnya jujur, nyaris memohon agar dimengerti. Boleh aku ganti baju dulu? Alih-alih mereda, wajah Raka mengeras. Semua alasan capek. Kerja, capek. Beresin rumah, capek. Jadi suami kamu ini nggak capek. Bentakan terakhir cukup keras, hingga menggema ke dinding tipis rumah kontrakan. Nabila refleks menoleh ke arah jendela. Malam di luar sunyi, suara seperti itu mudah terdengar. Dan benar saja, beberapa detik kemudian terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Raka berhenti bicara. Rahangnya mengencang. Nabila membeku di tempat. Ketukan datang lagi.
Kali ini disertai suara. Raka? Nabila? Enggak apa-apa. Pak Surya. Suara tetangga itu tenang, tapi jelas disengaja agar terdengar sebagai perhatian, bukan campur tangan. Namun keberadaannya seperti lampu yang menyorot sesuatu yang ingin disembunyikan. Raka berjalan ke pintu dengan langkah berat dan membukanya sedikit. Kenapa, Pak? Pak Surya berdiri di teras dengan kaos rumah dan sarung. Tatapannya bergantian ke Raka lalu ke Nabila di dalam. Saya dengar suara keras. Saya kira ada apa-apa, katanya. Raka memaksakan senyum tipis. Enggak, Pak. Cuma diskusi biasa. Pak Surya mengangguk pelan, tapi matanya berhenti sepersekian detik di wajah Nabila. Seolah memastikan. Ya sudah. Kalau perlu bantuan, bilang saja. Ujarnya sebelum kembali ke rumahnya. Pintu tertutup. Sunyi jatuh. Tapi bukan sunyi tenang. Lebih seperti sunyi yang menahan amarah. Raka berbalik ke arah Nabila. Suaranya lebih rendah, tapi tajam. Kamu bikin orang ikut campur urusan rumah tangga kita. Aku enggak. Nabila berhenti. Ia memang tidak melakukan apa-apa. Tapi membela diri terasa percuma. Mulai sekarang jangan bikin ribut sampai kedengeran luar. Lanjut Raka. Malu. Kata malu itu menempel di telinga Nabila. Aneh. Yang ia rasakan justru takut. Bukan takut pada tetangga tahu, tapi takut pada perubahan di rumahnya sendiri. Raka masuk kamar dan menutup pintu agak keras. Konflik berhenti di permukaan, tapi tidak benar-benar selesai. Hanya tertunda. Nabila berdiri di ruang tamu sendirian. Ia melihat sekeliling. Sofa kecil, meja kayu murah, dinding dengan cat sedikit mengelupas. Rumah yang dulu ia pilih bersama Raka dengan semangat awal menikah. Dulu tempat ini terasa seperti awal. Sekarang terasa seperti ruang sempit tanpa perlindungan. Ia menyadari sesuatu yang baru, dan kesadaran itu membuat dadanya berat. Ia mulai mengukur setiap suara, setiap kata, setiap gerakan di rumahnya sendiri. Seolah rumah bukan tempat istirahat, tapi tempat berjaga. Perasaan itu berbeda dari sedih atau bingung sebelumnya. Ini lebih dingin, lebih jernih. Seperti alarm pelan di dalam diri. Nabila akhirnya masuk kamar mandi, menyalakan keran sekadar mendengar suara air. Di bawah gemericik itu, ia membiarkan napasnya tidak stabil. Di rak kecil dekat cermin, ia melihat tas kerjanya. Di dalamnya ada dompet, kartu identitas, dan sedikit uang tabungan yang ia pisahkan diam-diam. Untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang belum pernah ia izinkan tumbuh. Kalau suatu hari aku harus pergi cepat, apa saja yang harus kubawa? Pikiran itu membuat tangannya dingin. Ia tidak mengatakan apapun, bahkan pada dirinya sendiri. Tapi malam itu, sebelum tidur, ia memindahkan dokumen pentingnya ke satu map tipis dan memasukkannya ke dalam tas kerja. Keputusan kecil, nyaris tak terlihat. Namun di dalam hatinya, ia tahu, itu bukan kebiasaan biasa. Itu persiapan. Dan persiapan selalu lahir dari kemungkinan buruk. Map tipis berisi dokumen itu masih ada di dalam tas kerja Nabila saat ia berangkat pagi. Ia merasakannya setiap kali meraih dompet. Ujung kertas yang kaku seperti pengingat diam. Ia sendiri belum berani menyebutnya rencana. Ia menamainya sekadar jaga-jaga. Namun kata jaga-jaga biasanya muncul kalau seseorang merasa tidak aman. Di kantor, ia mencoba fokus pada laporan. Tapi pikirannya mudah melayang. Suara printer, obrolan rekan kerja, semua terasa jauh. Ia bahkan tidak sadar menatap layar kosong cukup lama sampai Dina menepuk meja pelan. Makan siang bareng aku, kata Dina. Bukan tanya, lebih seperti keputusan. Aku sudah pesenin duluan di warung bawah. Nabila hampir menolak karena tidak lapar. Tapi perutnya sejak pagi hanya diisi teh. Ia mengangguk. Warung langganan itu ramai seperti biasa. Bau tumis dan sambal memenuhi udara. Dina memilih meja pojok yang agak sepi. Begitu duduk,
Ia tidak langsung membuka topik. Mereka makan beberapa suap dalam diam. Nabila sempat berharap obrolannya hanya soal kerjaan, target bulanan, klien, hal-hal biasa. Namun Dina menaruh sendoknya. "Bel, aku mau cerita sesuatu. Boleh?" Nada suaranya membuat Nabila mengangkat wajah. "Apa?" "Sepupuku, Reni, yang pernah aku singgung waktu itu." Dina menatapnya hati-hati, memastikan Nabila siap mendengar. Dia dulu juga bilang suaminya cuma kasar karena stres. Nabila merasa dadanya sedikit mengencang. Tapi ia tidak memotong. Awalnya cuma bentak. Habis itu dorong. Habis itu tampar. Lanjut Dina pelan. "Setiap kejadian selalu ada alasan. Capek kerja, uang kurang, cemburu. Dia selalu maafin karena mikir rumah tangga itu harus sabar." Suara warung di sekitar tetap ramai. Tapi bagi Nabila, kata-kata itu terdengar jelas satu persatu. "Terus?" tanyanya lirih. Dina menarik napas. Sekarang Reni tinggal sama orang tuanya lagi. Bukan karena cerai langsung. Tapi karena dia sempat masuk rumah sakit. Tulang rusuknya retak. Sendok di tangan Nabila berhenti di udara. Ia menatap Dina, mencari tanda berlebihan. Tapi wajah Dina serius, tidak dramatis, hanya jujur. Dia bilang penyesalan paling besar bukan saat dipukul, tambah Dina, tapi saat sadar dia sudah terlalu lama membenarkan hal yang salah. Kalimat itu seperti menyentuh sesuatu di dalam diri Nabila yang selama ini ia jaga rapat. Ia menunduk, memandangi nasi di piring. Tiba-tiba selera makannya hilang. "Aku nggak bilang Raka bakal begitu," ujar Dina cepat. Nada suaranya lembut. "Aku cuma nggak mau kamu sendirian kalau ada tanda-tanda." Nabila menggenggam sendok lebih erat. Di kepalanya muncul gambaran-gambaran yang tidak ia undang. Bagaimana jika tamparan jadi dorongan? Bagaimana jika dorongan jadi lebih parah? Ia mencoba mengusirnya. Tapi cerita Dina sudah terlanjur menanam kemungkinan. "Setiap orang beda," katanya pelan, lebih seperti meyakinkan diri. "Raka nggak kayak gitu." Dina tidak berdebat. "Aku harap begitu." Namun justru tidak dibantah itulah yang membuat Nabila gelisah. Seolah Dina menyerahkan penilaian ke masa depan, dan masa depan itu terasa kabur. Sepanjang sore, pikiran Nabila dipenuhi bayangan yang tidak nyaman. Untuk pertama kalinya, ia membayangkan hidupnya 5 tahun ke depan. Anehnya, bayangan itu tidak jelas. Seperti ada kabut di sana. Biasanya ia membayangkan punya rumah kecil sendiri, mungkin anak, hidup lebih stabil. Sekarang yang muncul justru pertanyaan, apakah aku aman sampai 5 tahun? Pertanyaan itu membuatnya merinding. Malamnya di rumah, ia berusaha bersikap normal. Ia memasak lebih cepat, merapikan meja sebelum Raka pulang. Seolah dengan begitu suasana bisa dijaga. Raka datang dengan wajah lelah. Ia makan tanpa banyak bicara. Nabila hampir merasa malam ini akan tenang. Sampai ponselnya berbunyi. Pesan dari Dina masuk. "Bel, makasih sudah mau dengar ceritaku tadi. Jaga diri ya." Layar itu terlihat jelas di meja. Terlambat disembunyikan. Raka melirik. "Dina lagi?" "Iya, cuma." "Apalagi yang dia omongin soal rumah tangga kita?" Nada suaranya berubah. Bukan marah meledak, tapi curiga tajam. "Cuma cerita biasa," jawab Nabila. Raka meletakkan sendok. "Teman kamu itu kebanyakan ikut campur. Perempuan kalau gagal rumah tangga, biasanya nyeret orang lain biar sama." Nabila terdiam. Ia tidak suka Dina dibicarakan begitu, tapi membela terasa seperti memancing konflik. "Dia cuma khawatir," katanya pelan. Raka mendengus. "Khawatir atau nyuruh kamu melawan suami?" Kalimat itu membuat Nabila mengangkat wajah. Ada tuduhan di sana, seolah ia sudah mulai durhaka. "Aku nggak pernah melawan," ucapnya. Raka menatapnya beberapa detik.
Jangan kebanyakan dengar orang luar. Rumah tangga itu urusan dalam. Kalau istri gampang dipengaruhi, rumah bisa rusak. Kata rusak menggantung di udara. Setelah itu Raka tidak melanjutkan. Tapi suasana makan berubah dingin. Seolah ada garis tak terlihat yang ditarik di antara mereka. Malam semakin larut. Di kamar, Raka tidur lebih dulu. Nabila berbaring menatap langit-langit. Kata-kata Dina dan Raka bertabrakan di kepalanya. Dua arah berbeda, dua kemungkinan masa depan. Ia sadar satu hal kecil tapi penting. Dua orang di luar dirinya mulai membentuk pikirannya tentang rumah tangga. Dan Raka tidak menyukainya. Perlahan, Nabila meraih ponselnya. Ia membuka chat Dina, lalu menekan mute notification. Bukan karena marah. Bukan karena tidak peduli. Tapi karena ia takut Raka melihat lagi. Keputusan kecil itu terasa aman sekaligus berisiko. Aman untuk malam ini. Berisiko untuk dirinya sendiri, karena diamnya makin rapi. Dan saat memejamkan mata, untuk pertama kalinya ia bertanya dalam hati. Kalau semua orang menyuruhku sabar, kapan aku boleh takut? Notifikasi Dina yang kini dibisukan membuat ponsel Nabila terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi pesan masuk saat istirahat. Tidak ada sapaan ringan yang biasanya memecah penat. Keputusan kecil semalam berhasil membuat rumah lebih tenang, setidaknya di permukaan, tapi di dalam dirinya, ada ruang yang terasa kosong. Pagi itu Nabila bangun lebih cepat. Ia menyiapkan sarapan sebelum Raka bangun, berharap hari dimulai tanpa gesekan. Minyak di wajan baru saja panas ketika Raka keluar kamar. "Kamu pulang jam berapa hari ini?" tanyanya tiba-tiba. Nabila menoleh. "Seperti biasa. Jam 5. Raka menyandarkan tubuh di kusen dapur. "Nggak ada lembur lagi." Nada itu bukan tanya. Lebih seperti aturan. Nabila mengingat kalender kerja di kepalanya. Minggu ini memang ada penutupan laporan bulanan. Lembur hampir pasti. Kadang ada. KA. Tergantung kerjaan. Jawabnya hati-hati. Raka menggeleng pelan. "Nggak usah. Aku nggak suka." "Aku nggak bisa nolak kalau diminta," katanya pelan. "Itu kerjaan." Raka menatapnya lurus. "Atau alasan?" Pertanyaan itu membuat Nabila mengernyit. "Alasan apa?" "Alasan buat lama di luar rumah." "Ketemu siapa?" "Kita nggak tahu." Minyak di wajan memercik. Nabila mematikan kompor. Ia merasa percakapan ini lebih panas dari api di depannya. "Aku di kantor. KA. Sama tim." Raka mengangkat bahu. Zaman sekarang alasan lembur macam-macam. "Aku cuma minta istri aku pulang tepat waktu." "Wajar." Kata wajar lagi-lagi dipakai seperti stempel pembenaran. Nabila ingin berkata bahwa gajinya yang menutup sebagian besar kebutuhan rumah. Bahwa lembur berarti tambahan uang. Tapi ia sudah tahu, logika sering kalah oleh kecurigaan. Ia hanya mengangguk kecil. "Iya," katanya pendek. Namun di dalam dada, sesuatu menegang. Bukan marah. Lebih seperti terhimpit. Di kantor, suasana berbeda. Semua orang sibuk mengejar tenggat. Tumpukan dokumen di meja Nabila lebih banyak dari biasanya. Ia baru duduk ketika Pak Arif memanggilnya ke ruangannya. "Nabila, laporan klien utama harus selesai minggu ini," kata Pak Arif sambil menunjuk berkas. "Kemungkinan besar tim perlu lembur 2-3 hari." Nabila diam sepersekian detik. "Pak," suaranya ragu. "Kalau misalnya saya nggak bisa lembur?" Pak Arif menatapnya, sedikit terkejut. "Kamu biasanya paling bisa diandalkan." "Saya tetap kerja maksimal, Pak. Cuma," ia mencari alasan netral. "Ada urusan rumah." Pak Arif mengangguk paham, tapi wajahnya serius. "Saya jujur saja ya, Nabila. Bulan depan ada evaluasi kenaikan gaji. Lembur dan kontribusi proyek ini jadi penilaian utama." Kalimat itu jatuh pelan tapi berat.
Kenaikan gaji berarti napas lebih lega. Bisa menabung. Bisa tidak menghitung tiap Rp1.000 di akhir bulan. Kamu salah satu kandidat kuat, lanjut Pak Arif. Sayang kalau dilewatkan. Nabila merasakan dua dunia menariknya dari arah berbeda. Di satu sisi, kebutuhan nyata, uang, masa depan, keamanan finansial. Di sisi lain, rumah yang ia jaga agar tidak meledak. Saya usahakan, Pak, katanya akhirnya. Keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa lebih lambat. Ia duduk di meja, menatap angka-angka di layar tapi tidak benar-benar melihat. Jika ia lembur, Raka marah. Jika tidak, ia kehilangan kesempatan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang mengganggu. Pilihannya bukan lagi antara enak dan tidak enak, tapi antara dua risiko. Sore menjelang, tim mulai membicarakan rencana lembur. Dina meliriknya sekilas, seolah ingin bertanya, tapi menahan diri. Mungkin sadar Nabila sedang menjaga jarak. Nabila membuka ponsel, mengetik pesan ke Raka. Hari ini mungkin pulang sedikit lebih malam. Ada kerjaan penting. Ia menatap kalimat itu lama, lalu menghapusnya. Mengetik lagi. Aku pulang jam biasa. Pesan kedua lebih aman, lebih tenang. Tapi terasa seperti menutup pintu pada sesuatu yang ia butuhkan. Jam 5 tepat, ia benar-benar berdiri dan merapikan meja. Padahal pekerjaannya belum selesai. Beberapa rekan masih tinggal. Dina hanya menatapnya sebentar, tidak menghakimi, tapi jelas melihat ada yang berubah. Dalam perjalanan pulang, Nabila memikirkan angka kenaikan gaji yang sempat disebut Pak Arif. Ia menghitung cepat di kepala. Tambahan itu bisa menutup cicilan, bahkan menabung sedikit. Namun bayangan wajah Raka saat curiga tadi pagi muncul lebih jelas. Sesampainya di rumah, Raka terlihat biasa saja, bahkan sedikit ramah. Ia bertanya soal makan malam, menonton TV tanpa nada tinggi. Situasi yang damai yang rapuh. Dan justru di situ Nabila merasakan tekanan baru. Ketenangan ini seperti hadiah jika ia patuh. Malamnya di tempat tidur, ia membuka lagi ponselnya. Email dari kantor masuk, jadwal lembur resmi untuk besok dan lusa. Ia menatap layar lama. Jari-jarinya dingin. Akhirnya ia membalas email itu singkat. Saya bersedia lembur besok. Ia tidak memberi tahu Raka. Belum. Keputusan kecil itu membuat jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Seolah ia baru saja melangkah di atas garis tipis antara jujur dan aman. Dan saat mematikan layar, satu pikiran muncul pelan tapi jelas. Besok, ia harus memilih, takut di kantor atau takut di rumah. Email persetujuan lembur yang Nabila kirim semalam masih terasa seperti rahasia yang berdenyut di saku tasnya. Sepanjang pagi, ia bekerja dengan perasaan waspada, seolah setiap jam mendekatkannya pada dua kemungkinan, teguran di kantor jika gagal, atau kemarahan di rumah jika ketahuan. Lembur hari itu berjalan melelahkan tapi lancar. Tim fokus. Pak Arif beberapa kali memuji ketelitiannya. Pujian kecil itu memberi rasa dihargai yang jarang ia rasakan di rumah. Saat pulang, langit sudah gelap. Ia sempat menyiapkan alasan di kepala, tapi ketika membuka pintu rumah, Raka hanya melirik sekilas. Kamu lembur? Tanyanya datar. Iya. Tutup laporan. Jawab Nabila hati-hati. Raka tidak meledak. Ia hanya mengangguk pendek lalu kembali ke ponselnya. Sikap itu justru membuat Nabila lebih gelisah. Tenang yang tidak biasa seringkali menyimpan sesuatu. Keesokan harinya adalah tanggal gajian. Notifikasi saldo masuk muncul di ponsel Nabila saat ia diangkut menuju kantor. Ia menarik napas lega. Gaji bulan ini terasa penting. Ia sudah menghitung kebutuhan, cicilan, dan sedikit tabungan darurat yang ingin ia kumpulkan diam-diam. Di kantor, Dina menyenggol lengannya pelan. Gajian, kan? Nabila mengangguk kecil. Jangan lupa sisihkan buat diri sendiri, kata Dina ringan, tapi matanya bermakna. Seolah mengingatkan lebih dari sekadar belanja kecil.
Nabila hanya tersenyum tipis. Ia belum berani cerita soal lembur semalam atau ketegangan di rumah. Tapi kalimat Dina menempel di kepalanya. Sore itu ia pulang tepat waktu. Raka sudah di rumah lebih dulu. Ada daftar belanja di meja. Kita perlu bayar listrik, air, sama servis motor, kata Raka. Kirim saja setengah gajimu ke aku, biar aku urus. Biasanya Nabila memang menyerahkan sebagian untuk kebutuhan rumah. Itu kesepakatan awal. Tapi kali ini, sebelum ia sempat membuka aplikasi bank, Raka sudah berkata lagi, "Kasih ponselmu. Aku transfer sekalian." Permintaan itu terasa seperti perintah. Nabila ragu sepersekian detik, tapi menyerahkan ponselnya. Ia tidak ingin memicu kecurigaan. Raka duduk santai di sofa, membuka aplikasi mobile bankingnya. Ia sudah tahu PIN Nabila sejak lama, dulu diberikan saat mereka masih saling percaya penuh. Nabila berdiri di dekat dapur, memperhatikan dari jauh tanpa terlihat mengawasi. Beberapa menit kemudian, Raka mengembalikan ponsel. Sudah. Nabila mengecek. Nominal yang berpindah lebih besar dari biasanya. Bukan setengah, hampir 2/3. "Ka, ini kebanyakan," ucapnya pelan. Raka mengangkat alis. "Kebutuhan rumah juga banyak. Kamu mau rumah gelap atau motor mogok?" Bukan jumlahnya yang paling menyakitkan. Tapi cara keputusan itu diambil tanpa bertanya. Seolah gajinya bukan hasil kerjanya, melainkan milik bersama yang bisa dipindahkan sepihak. "Aku juga butuh pegang uang," kata Nabila hati-hati. Raka menatapnya. "Kamu kan di rumah cuma makan sama pakai. Apalagi?" Kalimat itu sederhana, tapi menghantam. Semua lembur, semua lelah, semua perjalanan pagi dan malam, seolah diringkas menjadi cuma makan dan pakai. Nabila tidak membalas. Ia tahu percakapan ini tidak akan adil. Namun di dalam dada, muncul rasa baru. Bukan takut, bukan bingung, tapi perasaan tidak dihargai. Seperti usahanya tidak punya nama. Malam itu, saat Raka mandi, Nabila membuka lagi riwayat transaksi. Ia menghitung sisa saldo. Tidak banyak. Jika ada keadaan darurat, ia tidak punya pegangan. Ia teringat ucapan Dina siang tadi. Sisihkan buat diri sendiri. Bukan untuk belanja, tapi untuk punya kendali. Keesokan harinya di kantor, ia akhirnya bercerita singkat ke Dina saat ke pantry. Tidak semua, hanya soal gaji yang diambil lebih banyak. Dina tidak kaget. Wajahnya justru serius. "Beyel, kamu harus punya uang yang cuma bisa kamu akses," katanya pelan. "Bukan buat lari, buat jaga-jaga." Kalimat "bukan buat lari" diucapkan seperti penegasan, tapi justru membuat kata lari terasa mungkin. "Aku takut dia tahu," bisik Nabila. "Bikin rekening lain. Atau simpan tunai sedikit-sedikit," saran Dina. Itu bukan bohong. Itu perlindungan diri. Sepanjang hari, saran itu berputar di kepala Nabila. Ia tidak merasa seperti istri durhaka. Ia hanya ingin merasa aman. Sore sepulang kerja, ia mampir sebentar ke ATM dekat minimarket. Tangannya sedikit gemetar saat menarik sejumlah kecil uang. Tidak besar, tidak mencolok. Ia memasukkannya ke amplop dan menyelipkannya di map dokumen dalam tas kerja. Jumlahnya kecil, tapi rasanya besar. Di rumah, Raka bersikap biasa. Bahkan sempat bercerita soal temannya yang boros mengatur uang. Ironisnya membuat Nabila diam. Malamnya di tempat tidur, Nabila membuka tasnya, memastikan amplop itu masih ada. Ia tidak merasa bersalah, tapi juga tidak merasa sepenuhnya tenang. Keputusan kecil itu terasa seperti langkah pertama di jalan yang belum ia kenal arahnya. Dan saat memejamkan mata, muncul satu kesadaran yang membuat napasnya tertahan. Jika ia mulai menyimpan uang diam-diam, berarti ada bagian dari dirinya yang sedang bersiap menghadapi kemungkinan buruk. Kemungkinan yang dulu tidak pernah ia bayangkan dalam pernikahannya sendiri.
Amplop berisi uang yang Nabila sisihkan tersembunyi rapi di dalam map dokumen di tas kerjanya. Pagi itu, sebelum berangkat, ia sempat memeriksa sekali lagi, bukan karena takut hilang, tapi karena keberadaannya sendiri memberi rasa aneh. Sedikit aman, sedikit bersalah. Ia tidak pernah membayangkan harus menyembunyikan hasil kerjanya dari suami sendiri. Hari itu ia tidak lembur. Ia sengaja pulang lebih cepat, berharap suasana rumah tenang. Namun begitu membuka pintu, ia mendengar suara perempuan dari dalam. Tuh kan, rumahnya sepi. Istri kerja terus pasti. Langkah Nabila terhenti. Ia mengenali suara itu dari beberapa kali pertemuan keluarga. Lilis, adik perempuan Raka. Nada bicaranya ringan, tapi ada ujung tajam di tiap kalimat. Begitu Nabila masuk, Lilis menoleh dengan senyum tipis. Mbak Nabila, baru pulang? Jam segini ya? Jam menunjukkan pukul 5:30, waktu normal pulang kerja. Tapi cara Lilis mengatakannya membuat seolah-olah itu terlambat. Nabila menjawab sopan. Iya, Lilis. Kerjaan lagi banyak. Lilis duduk santai di sofa. Kakinya menyilang. Di meja ada plastik jajanan. Tanda ia sudah cukup lama di sana. Aku tadi bilang ke Mas Raka, katanya sambil melirik kakaknya. Istri itu kalau suami pulang harusnya sudah di rumah. Biar suami merasa diperhatiin. Raka tidak membantah. Ia malah mengangguk kecil. Iya, aku juga bilang begitu. Nabila menaruh tasnya pelan. Ada rasa tidak nyaman menjalar. Tapi ia menahan ekspresi. Ia menuju dapur, menawarkan minum sebagai tuan rumah. Mau teh atau air putih? Lis? Tanyanya. Air putih aja, jawab Lilis. Lalu menambahkan. Nggak usah repot-repot. Mbak pasti capek kerja. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi nada suaranya menyiratkan penilaian. Seolah bekerja adalah alasan kurangnya peran sebagai istri. Saat Nabila kembali membawa minum, Lilis sudah bercerita soal tetangganya yang istri rumahan tapi suaminya betah di rumah. Katanya kuncinya ia melayani suami. Masak tepat waktu, dengerin cerita suami, jangan kebanyakan di luar. Ujar Lilis. Raka tersenyum tipis mendengar itu. Iya, rumah jadi tenang. Tenang untuk siapa? Pikir Nabila. Tapi ia tidak mengucapkannya. Ia duduk di kursi seberang. Untuk pertama kalinya di rumah sendiri, ia merasa seperti tamu yang dinilai. Aku kerja juga buat rumah ini, katanya pelan, lebih seperti penjelasan daripada pembelaan. Lilis tertawa kecil. Iya sih, Mbak. Tapi laki-laki itu nggak cuma butuh uang. Butuh diperhatiin. Ucapan itu membuat Raka menoleh ke Nabila. Ada pembenaran di matanya. Seperti menemukan sekutu. Dengarkan, katanya. Nabila merasakan sesuatu mengendap di dada. Bukan marah meledak, tapi rasa terpojok. Dua orang di ruang itu bicara seolah ia tidak cukup. Padahal ia bangun paling pagi, pulang paling lelah, memikirkan keuangan, memasak, membersihkan. Namun semua itu seperti tidak terlihat. Obrolan berlanjut ringan bagi mereka, berat bagi Nabila. Setiap contoh yang Lilis beri selalu mengarah pada satu pesan. Istri baik adalah yang selalu ada di rumah. Tidak ada yang bertanya bagaimana rasanya bagi Nabila. Menjelang malam, Lilis pamit. Sebelum keluar, ia menepuk lengan Nabila sambil berkata, "Aku cuma ngomong demi kebaikan rumah tangga kalian, Mbak." Senyumnya ramah, tapi kata-katanya tinggal. Setelah pintu tertutup, rumah sunyi. Nabila berharap percakapan selesai di situ. Tapi Raka berkata, "Kamu lihat kan? Bahkan Lilis mikir kamu kurang di rumah." Nada suaranya tidak tinggi. Justru yakin. Itu yang membuatnya berat. "Aku nggak bisa berhenti kerja, Kak," jawab Nabila pelan. "Kita butuh uang." Raka mengangkat bahu. "Aku nggak nyuruh berhenti. Cuma jangan sampai lupa peran." Peran.
Kata itu kembali muncul seperti batas yang digambar orang lain untuknya. Malam itu Nabila memasak dalam diam. Raka makan tanpa keluhan. Secara lahiriah, tidak ada konflik. Tapi di dalam dirinya, ada rasa asing, seperti berdiri sendirian di tengah rumah sendiri. Ia menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan dari dimarahi, tidak dipahami, dan lebih sunyi dari sendirian, tidak punya pembela di rumah sendiri. Di kamar, ia membuka tas kerjanya, menyentuh map dokumen tempat amplop uang disimpan. Bukan untuk mengambilnya, hanya memastikan masih ada sesuatu yang menjadi miliknya. Lalu muncul pikiran kecil yang baru. Jika suatu hari ia benar-benar butuh tempat bicara, rumah ini bukan tempatnya. Sebelum tidur, ia membuka kontak Dina. Jarinya melayang di atas nama itu. Ia ingin bercerita tentang Lilis, tentang perasaan hari ini. Namun ia teringat Raka tidak suka ia dipengaruhi teman. Ia ragu lama. Akhirnya, ia melakukan sesuatu yang sederhana tapi berbeda. Ia mengganti nama kontak Dina menjadi nama perempuan lain di ponselnya. Keputusan kecil, nyaris sepele. Tapi itu berarti satu hal. Ia mulai merasa perlu menyembunyikan siapa yang bisa ia percaya. Dan saat kepercayaan harus disamarkan, rasa sendirian jadi semakin nyata. Nama Dina yang tersamar di ponsel Nabila terasa seperti rahasia kecil yang berdenyut di sakunya sepanjang hari. Setiap kali ponsel itu bergetar, jantungnya ikut menegang. Takut Raka melihat, takut dirinya sendiri ketahuan sedang mencari tempat aman di luar rumah. Pagi itu udara masih lembab sisa hujan semalam. Nabila keluar membawa kantong sampah. Ia sengaja berangkat sedikit lebih awal agar tidak perlu sarapan bersama Raka yang sedang mudah tersinggung akhir-akhir ini. Begitu ia menutup tong sampah di depan rumah kontrakan, suara Pak Surya menyapanya pelan. "Pagi, Bu Nabila." Pak Surya adalah tetangga depan rumah, pria paruh baya yang tinggal bersama istrinya. Sejak beberapa minggu terakhir, sapanya selalu disertai tatapan khawatir yang sulit disembunyikan. "Pagi, Pak," jawab Nabila sopan. Pak Surya mendekat sedikit, tapi tidak terlalu dekat, seolah menjaga batas agar tidak terlihat mencampuri. "Maaf kalau saya lancang," katanya pelan, "tapi saya dengar beberapa kali ada bentakan dari rumah." Nabila refleks menunduk. Jarinya meremas plastik sampah yang sudah kosong. "Cuma salah paham biasa, Pak." Pak Surya mengangguk pelan, tidak memaksa. Tapi ia juga tidak langsung berhenti. "Saya dulu punya saudara yang bilang begitu juga," lanjutnya hati-hati. "Awalnya cuma suara keras. Lama-lama jadi tangan. Terus makin berani." Kalimat itu tidak keras, tapi terasa berat. Nabila diam. Ia tahu Pak Surya tidak menuduh, tidak menghakimi. Justru itu yang membuat kata-katanya masuk lebih dalam. "Kalau ibu butuh bantuan, atau sekadar tempat menenangkan diri, rumah saya terbuka. Istri saya juga di rumah hampir tiap sore." Tidak ada dramatisasi. Tidak ada rasa ingin tahu berlebihan. Hanya tawaran manusiawi. Nabila mengangguk kecil. "Terima kasih, Pak." Namun saat ia melangkah pergi, pikirannya tidak lagi setenang tadi. Makin berani. Kata itu terus terulang. Di perjalanan ke kantor, bayangan aneh muncul. Bagaimana kalau suatu hari ia benar-benar harus keluar rumah? Bukan untuk kerja, bukan untuk belanja, tapi untuk pergi. Pergi sementara. Hanya sampai Raka tenang. Hanya sampai semuanya membaik. Ia mencoba meyakinkan diri itu bukan niat buruk. Itu hanya jeda. Namun bahkan membayangkannya saja membuat perutnya mual. Rumah itu tempat semua barangnya, semua rutinitasnya, seluruh hidup yang ia bangun sejak menikah. Apa artinya jika ia harus meninggalkannya walau sementara? Hari kerja terasa panjang. Nabila beberapa kali hampir mengirim pesan ke Dina, versi nama samaran di kontaknya, untuk bertanya hal yang tidak pernah ia tanyakan sebelumnya. Kalau seseorang ingin pergi sebentar dari rumah, harus kemana? Tapi ia belum siap membaca jawabannya. Malamnya, Nabila pulang tepat waktu.
Ia sengaja memasak lebih awal agar tidak ada alasan Raka marah. Sup hangat sudah di meja saat Raka masuk. Namun suasana hati Raka sudah buruk sejak membuka pintu. "Capek," katanya singkat. Nabila menuangkan sup tanpa banyak bicara. Ia belajar bahwa diam sering lebih aman. Raka duduk, menatap meja makan, lalu berkata tiba-tiba, "Kamu senang ya kerja sampai malam?" Nabila mengangkat wajah. "Aku nggak lembur hari ini." "Bukan itu maksudku." Nada suaranya berubah tajam. "Kerja itu buat kamu alasan keluar rumah terus." Nabila tercekat. "Aku kerja buat kita." Raka mendengus. Alasan klasik. Perempuan kalau sudah nyaman di luar rumah, lupa kewajiban. Kata alasan itu seperti pisau tumpul, tidak memotong sekali, tapi mengikis pelan. Seolah semua lelahnya bukan kontribusi, hanya dalih. "Aku nggak keluyuran," kata Nabila hati-hati. "Aku di kantor." "Siapa yang tahu?" balas Raka cepat. Kalimat itu menggantung. Tidak menuduh langsung, tapi cukup untuk melukai. Ada kecurigaan di sana. Ada anggapan ia mencari dunia lain di luar. Nabila merasakan sesuatu bergeser dalam dirinya. Bukan sedih seperti biasanya. Bukan takut seperti dulu. Lebih seperti lelah yang mulai berubah bentuk. Jika pekerjaannya dianggap salah, jika di rumah ia dianggap kurang, lalu di mana tempatnya benar? Makan malam berakhir tanpa suara sendok beradu. Raka masuk kamar lebih dulu. Tidak ada bentakan malam itu. Tidak ada tamparan. Namun kata-katanya meninggalkan ruang dingin yang berbeda. Di dapur, Nabila mencuci piring pelan. Air mengalir lama. Lebih lama dari perlu. Pikirannya memutar ulang ucapan Pak Surya pagi tadi. Makin berani. Ia menatap pantulan wajahnya di stainless wastafel. Memar lama sudah samar, tapi bayangannya masih ada di ingatan. Tiba-tiba ia melakukan sesuatu yang bahkan tidak ia rencanakan. Ia mengambil satu tas kain dari lemari dapur dan menaruhnya di sudut lemari pakaian kamar. Kosong, tapi siap diisi kapan saja. Bukan untuk pergi besok. Bukan keputusan besar. Hanya berjaga-jaga. Saat ia menutup lemari, jantungnya berdebar seperti baru melakukan kesalahan. Tas itu kecil. Nyaris tidak berarti. Tapi untuk pertama kalinya, Nabila mengakui dalam diam bahwa kemungkinan pergi bukan lagi sekadar bayangan. Itu mulai menjadi pilihan yang diam-diam ia siapkan. Dan pilihan itu, sekecil apapun, terasa berbahaya. Tas kain kosong di sudut lemari itu seperti benda hidup bagi Nabila. Setiap kali ia membuka pintu lemari untuk mengambil baju kerja, matanya selalu tertarik ke sana. Ia belum mengisinya, belum berniat memakainya, tapi keberadaannya membuat pikirannya tak lagi polos seperti dulu. Ada kemungkinan lain di hidupnya, dan itu menakutkan sekaligus melegakan. Pagi itu ia berangkat kerja dengan perasaan tidak utuh. Raka tidak banyak bicara saat sarapan, hanya sesekali menghela napas panjang seperti orang yang memendam kesal. Nabila memilih diam. Ia belajar bahwa beberapa pagi lebih aman dilewati tanpa kata. Di kantor, Dina sudah menunggunya di meja pantry saat jam istirahat. Sahabatnya itu memperhatikan Nabila dengan tatapan yang terlalu peka untuk bisa dibohongi lama-lama. "Kamu kelihatan kurang tidur lagi," kata Dina pelan. "Aku cuma banyak pikiran," jawab Nabila. Dina tidak langsung menanggapi. Ia mengeluarkan ponsel, membuka sesuatu, lalu mendorong layar itu ke arah Nabila. "Aku mau tunjukkan ini, tapi kamu jangan panik dulu." Di layar terlihat halaman situs layanan konseling perempuan dan bantuan hukum. Ada nomor hotline, layanan chat, dan penjelasan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nabila refleks menarik napas. "Din, aku nggak mau lapor polisi." "Aku nggak bilang kamu harus," jawab Dina tenang. "Aku cuma mau kamu tahu pilihan itu ada." Nabila hendak mengalihkan pembicaraan, tapi matanya menangkap satu kalimat di layar. Kekerasan fisik sekecil apapun, termasuk tamparan, adalah pelanggaran hukum.
Tangannya terasa dingin. Tamparan, masuk hukum, tanyanya lirih. Dina menatapnya serius. Iya. Banyak orang mikir kalau nggak berdarah itu bukan kekerasan. Padahal tetap termasuk. Kata-kata itu tidak datang seperti petir, melainkan seperti retakan di kaca, pelan tapi pasti. Selama ini Nabila menaruh kejadian itu di kotak bernama emosi suami, kelelahan, atau kesalahan kecil yang dibesar-besarkan perasaan. Namun hukum menamainya lain. Kekerasan. Label itu membuat dadanya sesak. Jika itu kekerasan, berarti ia bukan terlalu sensitif. Berarti yang ia rasakan valid. Tapi sekaligus berarti rumah tangganya tidak baik-baik saja. Aku nggak mau rumah tanggaku jadi urusan orang, katanya pelan. Dina mengangguk. Dan kamu berhak memilih itu. Tapi kamu juga berhak dilindungi. Kalimat itu sederhana, tapi jarang sekali Nabila mendengarnya dari siapapun. Sepanjang sisa jam kerja, pikirannya tidak fokus. Ia membuka kembali situs yang Dina kirim lewat pesan. Ia membaca pelan, seperti takut setiap kata akan mengubah hidupnya. Bagian, mencatat kejadian, menarik perhatiannya. Disarankan korban menyimpan kronologi, tanggal, waktu, apa yang terjadi, saksi jika ada. Itu terdengar formal. Terlalu besar untuk hidupnya yang selama ini ia anggap masalah rumah biasa. Namun jarinya bergerak sendiri membuka aplikasi catatan di ponsel. Awalnya ia hanya menulis satu baris. Tamparan pertama, malam pulang lembur jam 11. Ia menatap tulisan itu lama. Dadanya berdebar, seolah menulisnya sama dengan mengkhianati Raka. Ia hampir menghapusnya. Namun bayangan tas kosong di lemari muncul di kepalanya. Tas itu ada karena ia mulai jujur pada diri sendiri. Catatan ini mungkin bagian dari kejujuran yang sama. Ia menambahkan, Raka marah soal masak. Aku jawab lelah. Tulisan itu terasa datar. Padahal kejadian aslinya penuh rasa. Tapi justru karena datar, Nabila melihatnya lebih jelas. Tanpa pembelaan, tanpa dramatisasi. Sore hari sebelum pulang, ia menulis satu lagi. Bentakan soal rumah berantakan. Pak Surya dengar. Ia tidak berniat memberikannya ke siapa-siapa. Catatan itu seperti saksi diam untuk dirinya sendiri. Bukti bahwa ia tidak mengada-ada. Malamnya di rumah, suasana relatif tenang. Raka sibuk dengan ponselnya. Nabila memasak tanpa diminta. Mereka makan dalam diam. Namun kini ada jarak baru di hati Nabila. Bukan jarak marah, bukan takut. Lebih seperti kesadaran. Ia mulai melihat kejadian-kejadian itu sebagai pola, bukan insiden tunggal. Setelah Raka tidur, Nabila kembali membuka catatannya. Ia membaca ulang. 3 baris sederhana yang mewakili minggu-minggu beratnya. Tiba-tiba ia menambahkan satu kalimat lagi. Aku mulai takut pulang. Kalimat itu membuat matanya panas. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya ia mengakuinya pada diri sendiri. Lalu ia melakukan sesuatu yang kecil tapi berisiko. Ia mengunci catatan itu dengan password yang berbeda dari biasanya. Seolah ia sedang menyimpan rahasia besar. Seolah hidupnya mulai punya 2 versi, yang terlihat, dan yang ia simpan. Saat layar ponsel mati, kamar kembali gelap dan sunyi. Raka tidur membelakanginya. Tampak seperti suami biasa yang lelah. Namun Nabila tahu, di dalam ponselnya kini ada jejak kebenaran yang tidak bisa lagi ia pura-pura lupa. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Jika suatu hari ia benar-benar harus memilih, catatan itu bisa menjadi awal sesuatu yang lebih besar. Pikirannya membuatnya sulit memejamkan mata. Karena keputusan kecil hari ini mungkin menyeretnya ke keputusan besar yang belum siap ia hadapi. Password baru di ponsel itu membuat Nabila merasa sedikit lebih aman, tapi juga gelisah. Ia tidak terbiasa menyembunyikan sesuatu dari Raka. Bahkan menyimpan uang receh saja dulu selalu ia ceritakan. Kini ada bagian hidupnya yang dikunci rapat.
Beberapa hari berlalu tanpa ledakan besar. Justru ketenangan itu yang membuatnya lengah. Malam itu Nabila sedang mandi ketika ponselnya di meja bergetar berkali-kali. Dina mengirim pesan tentang jadwal lembur minggu depan. Raka yang sedang di kamar melihat layar menyala. Awalnya ia hanya membaca notifikasi. Namun ketika layar meminta password saat ia mencoba membuka pesan, keningnya berkerut. Sejak kapan pakai sandi baru? Gumamnya. Rasa curiga lebih cepat dari logika. Raka bukan tipe yang suka bertanya pelan-pelan saat pikirannya sudah dipenuhi dugaan. Ia mencoba beberapa kombinasi yang biasa dipakai Nabila. Salah. Lalu ia ingat tanggal ulang tahun Ibu Nabila, angka yang dulu sering dipakai istrinya untuk banyak hal. Layar terbuka. Halaman terakhir yang terbuka adalah aplikasi catatan. Tulisan-tulisan pendek itu terpampang jelas. Tamparan pertama, malam pulang lembur jam 11. Bentakan soal rumah berantakan. Pak Surya dengar. Aku mulai takut pulang. Suara air mandi masih mengalir ketika wajah Raka berubah. Ada campuran marah dan tersinggung. Bukan karena isi catatan itu menyakitkan, tapi karena ia merasa dinilai. Saat Nabila keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah, suasana kamar sudah berbeda. Raka duduk di tepi tempat tidur dengan ponselnya di tangan. Nabila. Panggilnya datar. Nada itu membuat tengkuk Nabila menegang. Iya. Raka mengangkat ponsel. Ini apa? Dunia Nabila seperti berhenti setengah detik. Ia mengenali tampilan catatan itu dari jarak beberapa langkah. Aku cuma. Kalimatnya tidak selesai. Raka berdiri tiba-tiba. Kamu catat aku kayak penjahat. Aku cuma menulis kejadian. Buat apa? Mau laporin aku? Suaranya naik. Nabila menggeleng cepat. Bukan begitu. Raka tertawa pendek tanpa humor. Aku kasih kamu rumah, makan, status istri. Balasannya kamu bikin catatan seolah aku nyiksa kamu. Kata-katanya memutarbalikkan kenyataan dengan cara yang membuat Nabila ragu menjawab. Ia tahu jika ia membela diri dengan nada salah, situasi bisa meledak. Itu cuma buat aku sendiri, katanya pelan. Supaya aku ingat. Ingat apa? Bentak Raka. Tiba-tiba tangannya menghantam meja rias di samping. Suara keras kayu bergetar membuat Nabila refleks mundur. Botol lotion jatuh dan menggelinding. Gerakan itu begitu dekat dengan pukulan sehingga tubuh Nabila bereaksi duluan sebelum pikirannya. Dadanya sesak, telapak tangannya dingin. Untuk sepersekian detik, ia melihat di mata Raka kemungkinan yang sama seperti malam tamparan itu. Raka mengangkat tangan, bukan sepenuhnya memukul, lebih seperti gestur marah yang kehilangan arah. Namun jarak di antara mereka terlalu dekat untuk merasa aman. Naluri Nabila mengambil alih. Ia berbalik dan keluar kamar. Langkahnya cepat menuju kamar kecil di depan. Ia masuk lalu mengunci pintu. Klik kunci itu terdengar seperti garis batas. Dari luar, suara Raka terdengar kesal. Kamu lebay. Keluar. Nabila tidak menjawab. Ia menutup mulutnya sendiri agar napasnya tidak terdengar. Beberapa detik pertama hanya diisi suara jantungnya. Lalu air mata datang tanpa suara. Tangisan itu berbeda dari sebelumnya. Bukan tangis karena disakiti. Bukan juga karena takut dimarahi. Ini tangis karena sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Keyakinan bahwa semua ini masih bisa disebut wajar. Di balik pintu, ia sadar satu hal yang selama ini ia hindari. Raka tidak marah karena salah paham. Raka marah karena catatan itu menghilangkan kendalinya. Ia duduk di lantai dingin, memeluk lutut. Ponselnya masih di luar. Catatannya sudah terbaca. Rahasianya terbuka. Anehnya, di tengah rasa takut, ada secuil kejelasan. Jika menulis saja membuat Raka semarah ini, berarti catatan itu memang berarti. Suara langkah Raka akhirnya menjauh. Pintu kamar utama ditutup agak keras. Rumah kembali sunyi.
Nabila tidak langsung keluar. Ia butuh waktu memastikan kakinya tidak gemetar. Di kepalanya muncul satu pikiran baru, bukan tentang pergi jauh, tapi tentang tempat berlindung sementara jika keadaan memburuk. Rumah Pak Surya, atau kantor, atau mana saja yang ada orang. Saat akhirnya ia berdiri, ia membuat keputusan kecil yang terasa besar. Besok, ia akan menyimpan salinan catatan itu di tempat lain. Bukan hanya di ponsel. Keputusan itu sederhana, tapi berisiko. Karena semakin ia menyimpan bukti, semakin dekat ia pada kenyataan yang tak bisa lagi ia sangkal. Dan untuk pertama kalinya, Nabila tidak hanya takut pada Raka. Ia takut pada kemungkinan hidupnya benar-benar berubah. Keputusan kecil semalam terus menempel di pikiran Nabila sejak ia bangun. Menyimpan salinan catatan di tempat lain berarti mengakui bahwa apa yang terjadi bukan sekadar emosi sesaat. Itu berarti ia mulai menyiapkan diri jika suatu hari harus menjelaskan semuanya. Raka sudah keluar rumah lebih dulu pagi itu tanpa banyak bicara. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pembahasan soal semalam. Sikap diamnya justru membuat suasana terasa rapuh. Seolah masalah itu dibiarkan menggantung, tapi belum benar-benar hilang. Di perjalanan ke kantor, Nabila memegang ponselnya lama. Satu nama terus muncul di pikirannya. Ibu. Sudah berbulan-bulan ia tidak pernah menceritakan kondisi rumah tangganya secara jujur. Setiap kali ibunya bertanya, ia selalu menjawab singkat, selalu bilang baik-baik saja. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Tidak ingin dianggap gagal menjaga rumah tangga. Namun setelah catatannya terbongkar, setelah ia mengunci diri di kamar semalam, rasa sendirian itu menjadi terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Jam istirahat siang, ia keluar gedung kantor dan duduk di bangku kecil dekat taman parkir. Tangannya berkeringat saat membuka daftar kontak. Nama, ibu, terasa berat untuk ditekan. Bukan karena takut dimarahi, lebih karena takut tak bisa lagi berpura-pura. Akhirnya ia menekan tombol panggil. Nada sambung pertama membuat jantungnya berdebar. Nada kedua membuat tenggorokannya kering. Nada ketiga. Halo, Nabila? Suara Bu Mira terdengar hangat seperti biasa. Suara itu hampir membuat Nabila langsung menangis. Iya, Bu. Kamu lagi istirahat kerja? Tanya ibunya lembut. Nada suaranya selalu membawa kesan bahwa ia siap mendengar, bahkan sebelum tahu apa yang akan didengar. Iya, jawab Nabila pelan. Ada jeda. Bu Mira seolah menangkap sesuatu dari cara anaknya bicara. Kamu kenapa? Pertanyaan itu sederhana, tapi tepat. Tidak memaksa, tidak menuduh. Nabila menelan ludah. Bu, kalau dalam rumah tangga ada suami yang marahnya suka berlebihan, itu normal nggak? Bu Mira tidak langsung menjawab. Berlebihan itu seperti apa? Tanyanya hati-hati. Dan disitulah tembok yang selama ini dibangun Nabila mulai retak. Ia tidak menceritakan semuanya sekaligus. Ia menyebut tamparan itu dengan suara kecil, seperti mengakui kesalahan sendiri. Ia menyebut bentakan, kata-kata merendahkan, dan rasa takut pulang ke rumah. Setiap kalimat keluar pelan, seolah ia mengeluarkan duri dari dalam dada. Ia menunggu reaksi ibunya, nasihat keras, atau mungkin permintaan agar ia sabar demi rumah tangga. Namun yang datang justru sunyi beberapa detik. Sunyi yang penuh perhatian. Lalu Bu Mira berkata pelan, "Kenapa kamu simpan sendiri selama ini, Nak?" Pertanyaan itu tidak menyalahkan. Lebih seperti pelukan dari jauh. "Aku nggak mau ibu kepikiran," jawab Nabila jujur. Bu Mira menghela napas panjang. "Ibu lebih kepikiran kalau kamu terluka sendirian." Kalimat itu membuat mata Nabila panas. "Ibu nggak mau ikut campur terlalu jauh," lanjut Bu Mira. "Tapi ibu mau kamu ingat satu hal." Nabila menggenggam ponsel lebih erat. Martabat perempuan itu lebih penting daripada status menikah. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi berlebihan, tanpa nada menggurui. Justru karena tenang, kata-kata itu terasa berat. Nabila diam.
Ia terbiasa mendengar nasihat tentang mempertahankan rumah tangga, tentang sabar, tentang istri yang harus mengalah. Tapi ini berbeda. Martabat. Kata itu jarang muncul dalam percakapan rumah tangga. Seolah selama ini yang penting hanya bertahan. Menikah itu baik, lanjut Bumira lembut, tapi bukan alasan untuk menerima sakit terus-menerus. Air mata Nabila jatuh tanpa suara. Ia menutup mulutnya agar tidak terdengar orang lewat. Ibu nggak suruh kamu cerai. Ibu cuma mau kamu aman, kata Bumira. Aman. Bukan patuh. Bukan bertahan. Aman. Setelah telepon ditutup, Nabila duduk lama di bangku itu. Kata-kata ibunya berputar di kepalanya seperti gema. Selama ini ia mengukur dirinya dari status, istri yang baik, rumah tangga yang utuh. Namun ibunya mengukur dari martabat, sesuatu yang lebih sunyi tapi lebih dalam. Untuk pertama kalinya, Nabila bertanya pada dirinya sendiri. Jika martabatnya terus terluka, apakah status itu masih berarti? Sore itu, sebelum pulang kerja, ia melakukan sesuatu yang kecil namun berbeda dari biasanya. Ia mengirim pesan pada Dina. Kalau suatu hari aku butuh tempat menginap semalam, boleh tanya-tanya? Ia tidak bilang akan pergi. Tidak bilang kapan. Hanya membuka kemungkinan. Pesan itu terkirim. Jantungnya berdebar menunggu balasan. Ia belum siap meninggalkan rumah. Namun kini ia tidak lagi menutup semua pintu. Dan justru itu yang membuatnya takut. Karena setiap pintu yang terbuka membawa hidupnya lebih dekat pada perubahan yang nyata. Pesan Dina semalam masih tersimpan di layar ponsel Nabila saat ia bangun pagi. Aku ada. Kapanpun kamu butuh. Bilang. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dada Nabila terasa sedikit lebih lapang. Untuk pertama kalinya, ia tahu ada tempat yang mungkin bisa ia tuju jika keadaan benar-benar tidak aman. Namun pagi itu berjalan biasa. Raka berangkat tanpa banyak bicara. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pembahasan soal konflik sebelumnya. Sikapnya kembali seperti suami yang merasa semuanya sudah selesai hanya karena tidak diungkit lagi. Sepulang kerja sore hari, Nabila memasuki rumah dengan langkah pelan. Ia sudah memasak sebelum berangkat pagi, berharap tidak ada alasan untuk keributan. Kepalanya penuh kata-kata ibunya, martabat lebih penting daripada status. Ia tidak ingin bertengkar. Ia hanya ingin dihargai. Raka datang 1 jam kemudian dengan wajah lelah dan nada suara yang sudah menunjukkan suasana hatinya. Ia meletakkan tas agak keras di kursi. Makan mana? Tanyanya. Di dapur. Tinggal dipanasin. Jawab Nabila tenang. Raka membuka tutup panci, lalu mendengus. Ini doang. Aku masak sebelum kerja, kata Nabila hati-hati. Kalau mau, aku bisa tambahin telur. Raka menoleh tajam. Istri kok jawabnya selalu ada tapi. Kamu itu tugasnya ngurus rumah. Kalimat itu biasanya membuat Nabila langsung menunduk. Biasanya ia minta maaf meski tidak tahu salahnya di mana. Namun hari ini berbeda. Bukan karena ia marah, lebih karena ia lelah. Aku juga kerja buat rumah ini, katanya pelan tapi jelas. Aku cuma minta dihargai. Raka terdiam setengah detik, seperti tidak percaya. Apa? Aku nggak menolak masak. Aku cuma capek kalau selalu dianggap kurang. Nada suara Nabila tidak tinggi, justru tenang. Dan ketenangan itu terasa seperti perlawanan bagi Raka. Wajah pria itu mengeras. Kamu berani ngatur cara aku ngomong sekarang? Aku cuma mau diperlakukan baik, jawab Nabila. Kalimat itu seperti percikan di bensin. Raka melangkah mendekat. Terlalu dekat. Dipengaruhi teman kamu lagi. Suaranya rendah. Bukan, jawab Nabila. Tamparan itu datang cepat. Tidak sekeras yang pertama, tapi cukup membuat telinganya berdenging. Dunia seperti bergeser sedikit. Bedanya, kali ini Nabila tidak langsung menangis. Ada rasa sakit, tentu. Tapi juga ada sesuatu yang lain, batas yang akhirnya terlewati.
Di luar rumah, suara langkah terdengar. Lalu ketukan di pintu. "Raka?" Suara Pak Surya terdengar dari luar, tegas tapi tidak berteriak. "Semua baik-baik saja." Wajah Raka berubah. Bukan menyesal, lebih ke panik. Ia melirik pintu, lalu ke Nabila. Momen itu seperti celah kecil di tembok besar. Dan Nabila menyadarinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa Raka takut dilihat orang. Takut diketahui. Berarti ia tahu tindakannya salah. Kesadaran itu memberi Nabila keberanian yang datang dari tempat yang tidak ia kenal sebelumnya. Tangannya gemetar, pipinya perih, tapi suaranya keluar lebih stabil dari yang ia kira. "Cukup, Raka." Raka menatapnya bingung. "Apaan lagi kamu? Keluar." Raka mengernyit. "Apa?" "Keluar dari rumah," ulang Nabila. "Sekarang." Ketukan di pintu terdengar lagi. Pak Surya jelas masih di luar. Raka berbisik marah. "Jangan bikin malu." Justru kata itu menegaskan keputusan Nabila. Selama ini ia yang menahan malu sendirian. Ia berjalan ke pintu, membukanya sedikit. Pak Surya berdiri dengan wajah khawatir. Tidak masuk, hanya memastikan. "Saya cuma mau cek," katanya pelan. Nabila mengangguk kecil, lalu menoleh ke Raka. "Keluar dulu." Raka terlihat ragu. Situasi tak lagi sepenuhnya di bawah kendalinya. Akhirnya ia mengambil jaketnya dengan gerakan kesal dan melangkah keluar tanpa menatap siapapun. Pintu tertutup. Rumah mendadak sunyi. Sunyi yang berbeda, bukan tegang, tapi kosong. Pipi Nabila masih sakit. Tangannya masih dingin. Namun di balik gemetar itu, ada satu perasaan baru. Ia baru saja mempertahankan dirinya. Pak Surya tidak bertanya macam-macam. Ia hanya berkata pelan, "Kalau butuh apa-apa, panggil saja." Setelah ia pergi, Nabila mengunci pintu, lalu bersandar di belakangnya. Ia tidak merasa menang, tidak merasa lega sepenuhnya. Justru dadanya dipenuhi ketakutan akan apa yang terjadi setelah ini. Mengusir suami keluar rumah bukan hal kecil. Itu bukan emosi sesaat. Itu garis batas. Dengan jari gemetar, ia mengambil ponsel. Bukan untuk menulis catatan. Ia membuka chat Dina. Mengetik lama. Menghapus. Mengetik lagi. Akhirnya ia mengirim satu kalimat. "Aku mungkin butuh tempat malam ini." Pesan terkirim. Dan saat layar ponsel meredup, Nabila sadar. Langkahnya hari ini mungkin mengubah seluruh arah hidupnya. Dan tidak ada lagi jalan kembali ke versi lama yang pura-pura baik-baik saja. Pesan yang dikirim Nabila semalam akhirnya hanya dibalas Dina dengan cepat. "Aku siap kalau kamu datang. Jangan takut sendirian." Namun Nabila tidak jadi pergi. Bukan karena ragu, melainkan karena ia ingin merasakan satu malam di rumahnya sendiri tanpa ancaman di udara. Ia mengunci semua pintu, menyalakan lampu ruang tengah, dan tidur di sofa dengan ponsel di genggaman. Tidurnya dangkal. Setiap suara kecil membuatnya terbangun. Bukan karena takut Raka masuk, ia sudah mengunci pintu, tapi karena tubuhnya belum percaya bahwa malam bisa tenang. Menjelang subuh, ia terbangun oleh suara ayam tetangga dan motor yang lewat. Lehernya pegal. Kepalanya berat. Untuk beberapa detik, ia lupa apa yang terjadi semalam. Lalu ingatan itu kembali. Tamparan, ketukan pintu, suara tegasnya sendiri mengusir Raka. Dadanya mengencang. Hari ini ia harus menghadapi akibatnya. Saat matahari mulai naik, Nabila membuka sedikit gorden. Dari selak kain, ia melihat sesuatu di teras. Raka. Ia duduk di lantai teras dengan punggung bersandar di dinding. Jaketnya masih dipakai. Wajahnya kusut seperti orang yang tidak tidur semalaman. Nabila terdiam. Ia tidak menyangka Raka benar-benar menghabiskan malam di luar. Beberapa menit ia hanya berdiri di balik gorden, memperhatikan. Ada rasa iba yang datang otomatis, refleks lama seorang istri.
Namun ada juga suara lain dalam dirinya yang mengingatkan, dia pernah membuatmu takut di rumahmu sendiri. Suara pagar tetangga berderit. Pak Surya keluar rumah untuk menyapu halaman. Tatapannya sekilas menangkap Raka di teras Nabila. Wajahnya menunjukkan pengertian tanpa perlu kata. Raka menunduk. Jelas malu. Bahunya kaku seperti orang yang sadar dirinya jadi tontonan bisu lingkungan. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Tidak keras. Tidak memaksa. Nabila. Suara Raka terdengar serak. Buka sebentar. Nabila tidak langsung bergerak. Tangannya berkeringat. Ia menimbang, takut membuka, tapi juga tak ingin selamanya bersembunyi. Akhirnya ia membuka kunci, tapi hanya sedikit. Rantai pengaman masih terpasang. Raka mendekat. Wajahnya berbeda dari biasanya. Tidak ada sorot marah. Tidak ada nada memerintah. Yang ada hanya lelah dan sesuatu yang jarang Nabila lihat. Ketakutan. Aku boleh masuk? Tanyanya pelan. Nabila menggeleng kecil. Kita bisa bicara di sini. Raka menelan ludah. Aku semalam enggak kemana-mana. Nabila tahu. Ia melihatnya sendiri. Aku malu dilihat orang. Lanjut Raka. Pak Surya tadi lihat aku. Ada jeda. Lalu suaranya pecah sedikit. Aku nggak kepikiran kamu bakal ngusir aku beneran. Kalimat itu jujur, tapi juga menunjukkan sesuatu. Selama ini ia tidak pernah membayangkan Nabila berani membuat batas. Aku takut kehilangan kamu, katanya lagi, lebih lirih. Matanya memerah. Aku marah karena aku capek, bukan karena benci kamu. Nabila mendengar. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menyerap kata-kata itu sebagai kebenaran mutlak. Ia mengingat tamparan pertama. Catatannya. Tangisnya di kamar terkunci. Suara ibunya tentang martabat. Takut kehilangan bukan berarti tidak menyakiti. Menyesal bukan berarti berubah. Raka mengusap wajahnya kasar. Aku minta maaf. Kata itu akhirnya keluar. Kata yang dulu Nabila tunggu-tunggu. Namun anehnya, saat itu benar-benar diucapkan, hatinya tidak otomatis luluh. Permintaan maaf itu terasa seperti pintu, bisa dibuka, tapi belum tentu aman dilewati. Aku butuh kamu di rumah, kata Raka lagi. Nabila menatapnya lama. Aku juga butuh merasa aman di rumahku sendiri. Raka terdiam. Ia tidak punya jawaban cepat seperti biasanya. Untuk pertama kalinya, egonya benar-benar goyah. Itu terlihat dari caranya berdiri tanpa nada tinggi, tanpa pembelaan diri. Seolah ia baru sadar posisinya tidak lagi dominan. Namun Nabila juga baru sadar sesuatu tentang dirinya. Iba bukan lagi alasan cukup untuk menerima kembali semuanya. Aku belum bisa, katanya pelan. Belum bisa memaafkan. Belum bisa percaya. Belum bisa membuka pintu. Raka terlihat ingin berkata lebih banyak, tapi akhirnya hanya mengangguk lemah. Nabila menutup pintu perlahan. Bukan dibanting. Bukan dengan marah. Tapi dengan keputusan. Saat kunci terpasang kembali, lututnya terasa lemas. Ia tidak merasa kuat, justru gemetar. Namun di balik gemetar itu ada ketegasan yang tidak ia miliki dulu. Ia mengambil ponsel. Menatap chat Dina, menatap nomor ibunya. Lalu ia melakukan keputusan kecil yang berisiko. Ia mengajukan cuti 1 hari lewat pesan ke Pak Arif. Bukan karena sakit, tapi karena ia tahu hari ini ia harus memikirkan hidupnya, bukan hanya pekerjaannya. Dan keputusan mengambil jeda itu membuatnya sadar. Langkah berikutnya mungkin menentukan apakah ia kembali ke lingkaran lama, atau benar-benar keluar darinya. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah mengajukan cuti, Nabila tidak menyalakan televisi, tidak memutar musik. Ia membiarkan keheningan mengisi ruang, seolah ingin mendengar isi hatinya sendiri tanpa gangguan. Semalam ia hampir tidak tidur, tapi pikirannya justru terasa lebih jernih. Bukan karena masalahnya ringan,
melainkan karena ia akhirnya berhenti menyangkal. Ia duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat yang perlahan mendingin. Ponselnya terbuka pada catatan kejadian yang selama ini ia simpan diam-diam. Ia membaca ulang, bukan dengan tangis, melainkan dengan tatapan seseorang yang menerima kenyataan. Setiap baris adalah pengingat. Ini bukan sekali. Bukan salah paham. Bukan hal kecil. Ketukan pelan di pintu menarik napasnya. Bukan ketukan ragu, lebih seperti seseorang yang menunggu keputusan. Raka. Nabila sudah menduga. Dan kali ini, ia sudah siap. Ia berjalan ke pintu. Tangannya tidak lagi gemetar seperti kemarin. Ia membuka kunci, namun tetap berdiri di ambang, tidak memberi ruang masuk. Raka berdiri dengan wajah lelah. Tidak berantakan seperti kemarin, tapi jelas belum tenang. Aku cuma mau bicara, katanya pelan. Aku juga, jawab Nabila. Tidak ada teriakan. Tidak ada nada tinggi. Justru ketenangan itu membuat suasana terasa serius. Aku buka pintu buat bicara, kata Nabila jelas. Bukan buat kamu masuk. Raka mengangguk pelan. Ia tampak mengerti batas itu. Beberapa detik mereka saling diam. Dulu, diam seperti ini membuat Nabila gelisah. Sekarang, ia menggunakannya untuk memastikan kata-katanya jujur. Aku sudah pikirkan, katanya akhirnya. Semuanya. Raka menunggu. Aku nggak mau hidup takut di rumahku sendiri. Kalimat itu tidak dramatis. Justru sederhana. Dan karena sederhana, tidak bisa dibantah. Aku masih peduli sama kamu, lanjut Nabila, jujur tanpa melembutkan makna. Tapi peduli bukan berarti aku harus menerima disakiti. Raka menunduk. Tidak menyela. Kalau kamu benar mau memperbaiki, kata Nabila, ada syaratnya. Raka menatapnya lagi. Syarat. Konseling. Suaranya mantap. Konseling pasangan atau pribadi. Profesional. Bukan janji lisan. Raka tampak ingin bicara, tapi menahan. Dan sementara itu, lanjut Nabila, kita tidak tinggal serumah. Kalimat itu seperti garis tebal di antara mereka. Wajah Raka berubah. Ada kaget, ada tidak siap. Pisah rumah. Ini bukan cerai, kata Nabila tenang. Ini batas. Ia tidak mengucapkannya dengan marah. Ia mengucapkannya seperti orang yang sudah berdamai dengan keputusan sendiri. Aku butuh ruang buat merasa aman. Kamu butuh bantuan buat mengelola marahmu. Kalau dua itu nggak jalan, rumah tangga ini cuma nama. Raka mengusap wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar mencerna, bukan sekadar bereaksi. Aku harus tinggal di mana? Tanyanya pelan. Nabila tidak menjawab dengan sinis. Itu yang harus kamu pikirkan sebagai orang dewasa. Kalimat itu bukan hukuman. Itu pengembalian tanggung jawab. Beberapa detik hening berlalu. Lalu Raka mengangguk kecil. Bukan karena menang, bukan karena kalah. Lebih seperti seseorang yang akhirnya sadar situasi tak bisa diputar. Aku coba, katanya lirih. Nabila tidak tersenyum. Tidak juga mencair. Karena ia tahu perubahan tidak diukur dari kata hari ini. Kalau kamu berhenti di tengah jalan, katanya pelan, aku juga berhenti menunggu. Raka menatapnya lama, lalu mengangguk lagi. Kali ini lebih pasti. Tanpa banyak kata, ia berbalik dan melangkah pergi. Tidak membanting pagar. Tidak menggerutu. Langkahnya pelan. Seperti orang yang membawa pikirannya sendiri. Pintu tertutup. Nabila menguncinya. Lalu bersandar sebentar. Dadanya tidak ringan. Keputusan ini tidak membuat masalah hilang. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri. Ia melihat sekeliling rumah. Ruang yang sama. Dinding yang sama. Namun rasanya berbeda. Rumah itu bukan lagi tempat ia harus bertahan. Rumah itu kembali menjadi tempat ia boleh merasa aman.
Ia mengambil ponsel, menulis pesan ke ibunya. Bu, aku baik-baik saja hari ini. Lalu ke Dina. Terima kasih sudah ada buat aku. Setelah itu, ia membuka jendela. Udara pagi masuk pelan. Ada ketenangan sederhana yang dulu jarang ia rasakan. Nabila akhirnya mengerti sesuatu yang tidak diajarkan siapapun secara langsung. Cinta tanpa hormat bukanlah rumah. Dan mempertahankan diri bukan berarti gagal menikah. Ia belum tahu masa depannya dengan Raka. Belum tahu apakah konseling akan mengubah banyak hal. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak takut pada kemungkinan. Karena ia sudah memilih dirinya sendiri. Dan pilihan itu, meski sunyi, meski berat, membuat hatinya tenang dengan cara yang baru. Bukan tenang karena masalah selesai, tapi tenang karena ia berhenti mengabaikan dirinya. Di meja makan, secangkir teh yang tadi dingin ia buang dan ia buat baru. Hang, segar. Seperti awal kecil yang layak diberi kesempatan. Dan disitulah Nabila memulai hidupnya lagi. Bukan sebagai istri yang bertahan, melainkan sebagai perempuan yang tahu nilai dirinya. Kalau kamu terinspirasi dari keberanian Nabila, klik like dan bagikan pendapatmu di kolom komentar.